Lebih baik kita anggap diri kita ini sebagai kuda hitam. Kuda hitam itu artinya mungkin tidak terlalu diperhitungkan, tetapi diam-diam dengan keteguhan, dengan ikhtiarnya kita bisa berlari kencang. Walaupun bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari, terkadang masih banyak kata yang terdengar asing. Ada juga kata dalam bahasa Indonesia yang belum diketahui makna maupun artinya secara harafiah. Misalnya saja kambing hitam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi arti pada kiasan adalah orang atau sesuatu yang dipersalahkan atas suatu kejadian padahal dirinya tidak terbukti bersalah. Dalam makna lainnya, arti kambing hitam adalah orang yang dijadikan tumpuan kesalahan atas suatu peristiwa. Contohnya pemain sepak bola Kolombia, Andrés Escobar, yang dikambing hitamkan karena gol bunuh dirinya di Piala Dunia 1994 dan ditembak mati saat ia kembali ke tanah air. Menjadi pertanyaan, kenapa harus dipilih kambing yang bulunya berwarna hitam, bukan yang berbulu coklat atau putih? Dilihat dari asal muasalnya, kiasan ini lebih banyak digunakan sebagai metafora yang merujuk kepada seseorang yang dipersalahkan untuk suatu kemalangan, biasanya sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari sebab-sebab yang sesungguhnya. Misalnya orang Yahudi yang dijadikan kambing hitam oleh pemerintah Jerman Nazi untuk krisis ekonomi dan politik saat itu. Kambing hitam adalah seekor kambing yang dilepaskan ke padang gurun sebagai bagian dari upacara Yom Kippur, hari perdamaian dalam Yudaisme pada masa Bait Suci di Yerusalem. Ritus ini dilukiskan dalam kitab Imamat 16. Lantas, bagaimana dengan istilah kuda hitam? Kuda hitam mengandung makna tidak diperhitungkan. Kuda hitam artinya adalah seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kompetisi yang kemampuannya tidak diperhitungkan dan tidak dijagokan, namun mempunyai potensi kekuatan besar untuk tampil mengejutkan. Asal-usul sebutan kuda hitam yang akhirnya diadaptasi dalam olahraga hingga saat ini masih diperdebatkan, seperti sepak bola, voli, balapan, dan sebagainya. Selain itu, ungkapan ini juga sering digunakan dalam bidang lain, seperti halnya dalam bidang politik. Namun, mengutip Kompas.com yang disadur dari Irish Times, salah satu versi mengaitkan kemunculan istilah kuda hitam dengan kisah seorang Amerika pada abad ke-19. Orang tersebut dikisahkan berkeliling dengan menunggang kuda berwarna hitam yang tampak biasa-biasa saja. Namun kuda tersebut ternyata bisa berlari lebih cepat dari para pesaingnya. Oleh karenanya, ia memenangi sebagian besar balapan kuda yang ia ikuti. Berkat kuda hitam miliknya, orang tersebut berhasil mengumpulkan banyak uang hadiah dari berkeliling Amerika. Kisah tersebut kemudian ditulis oleh Perdana Menteri Inggris yang juga merupakan seorang penulis, Benjamin Disraeli, 1804 hingga 1881. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duck pada 1831, Disraeli menulis, seekor kuda hitam yang tidak pernah terpikirkan dan yang bahkan tidak pernah diamati oleh Santa James bergegas melewati tribun dengan kemenangan besar. Berawal dari tulisan Benjamin Disraeli, istilah kuda hitam kemudian digunakan untuk menggambarkan orang atau tim yang kemampuannya tidak begitu dikenal, bukan tim favorit dalam sebuah kompetisi, tetapi bisa meraih kesuksesan. Kemudian kiasan kuda hitam tersebut kembali disuarakan Ketua Umum Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di depan ratusan anggota DPRD fraksi Demokrat dari sejumlah provinsi dan kabupaten kota pada 3 Februari lalu. Narasi kuda hitam itu disampaikan AHY kepada kadernya untuk bersiaga memasang kuda-kuda jelang pemilu 2024. Dalam pidatonya, AHY mengajak seluruh kader Demokrat untuk menatap pemilu 2024. Jangan merasa diri hebat. Lebih baik kita menjadi kuda hitam yang tidak diperhitungkan tapi menang, kata AHY. Mantan Kogasma Partai Demokrat itu mengatakan, kuda perang adalah kuda yang tidak hanya bisa berlari kencang, namun juga punya inisiatif. Kapan harus melambat, berhenti, atau bahkan berbelok untuk mencapai kemenangan. Jangan asal lari kencang tanpa henti atau baru bergerak jika diperintah, tegasnya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio menyebut, pernyataan AHY yang menyinggung Demokrat harus menjadi kuda hitam cukup mengagetkan. Penggunaan istilah kuda hitam di saat pemilu yang relatif masih jauh dianggap belum tepat. Kalau kuda hitam itu kan sering diartikan mudah-mudahan kita menang atau kali aja kita menang. Tumben nih, biasanya Demokrat kan selalu mengobarkan semangat optimisme, ujar Henry Satrio dalam perbincangan dengan Kompas.com. Pria yang akrab disapa Hensat ini menilai pemilihan simbol kuda hitam juga dapat dimaknai Demokrat sedang berusaha realistis. Dengan menjadikan kuda hitam sebagai penyemangat, Demokrat dinilai tidak menargetkan hasil yang muluk-muluk untuk menjadi pemenang di pemilu 2024. Ini hal realistis yang menurut saya bagi Demokrat sebagai kuda hitam. Tidak menargetkan tinggi-tinggi sebagai pemenang, tapi hanya sebagai kuda hitam yang mengandalkan keberuntungan, tuturnya. Hensat menjelaskan, Demokrat realistis tidak akan menjadi pemenang dalam dua hal. Pertama, realistis bahwa Demokrat akan sulit menjadi pemenang pemilu 2024. Dan kedua, realistis butuh keberuntungan sebagai kuda hitam agar AHY bisa maju sebagai salah satu kandidat capres. Hanya saja, pakar komunikasi politik ini menilai seruan AHY terlalu cepat. Padahal, menurut Hensat, seruan-seruan seperti itu baiknya dilakukan ketika masa-masa kampanye pemilu. Repotnya nanti, AHY di pertarungan sesungguhnya terjadi saat kampanye 2024 harus dikobarkan lagi semangatnya. Gimana mau naik semangatnya kalau dari awal ketua umumnya sudah bilang kita jadi kuda hitam saja? Bagaimana mungkin Demokrat bisa berjaya kembali jika hanya dengan modal kuda hitam? Itu namanya frustasi dan putus asa. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.